wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Rizka Anggraini, hadir Bu. Syifa, Hadir Bu. Rizda, Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Iya Bu. Baik, hari ini kita di pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita akan mempelajari tentang tradisi Islam Melayu. Tradisi Islam Melayu. Jadi, Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku bangsa, beragam budaya, memiliki semua budaya yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan mempelajarinya tentang tradisi Islam Melayu. Meski tata cara di sebuah budaya itu berbeda-beda, namun semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan itu semuanya sama semangatnya. Hanya yang membedakan adalah tradisi-tradisinya. Seperti yang pertama, ada yang namanya petang megang. Petang megang ini adalah tradisi di Pekanbaru. Tradisi ini memiliki arti yang sesuai dengan namanya, yaitu dari kata petang. Petang itu artinya sore hari. Nah, di sini juga dilaksanakannya di sore hari. Sedangkan megang di sini berarti memegang sesuatu, yang juga dapat diartikan memulai sesuatu. Nah, di sini juga hal ini sesuai dengan waktu diadakan tradisi ini, yaitu sebelum bulan Ramadan dan ingin memulai sesuatu yang baik, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, di sini juga ada yang kedua, mandi Balimau Kasai atau Kampar. Balimau Kasai ini adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilakukan sehari menjelang bulan puasa. Nah, di sini juga dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa kegembiraan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, di sini Balimau Kasai sendiri memiliki sebuah makna. Balimau, limau itu artinya jeruk. Nah, di sini juga artinya adalah mereka mandi dengan menggunakan air yang dicampur oleh jeruk. Nah, di sini jeruk yang digunakan yaitu jeruk nipis, jeruk purut, dan jeruk kapas. Nah, di sini juga sedangkan kasai adalah wangian yang digunakan untuk berkeramas. Digunakan untuk berkeramas karena mereka meyakini jika mereka berkeramas dengan menggunakan wangi-wangian dan air jeruk, maka itu akan membuat pikiran mereka menjadi bersih, pikiran mereka menjadi dingin untuk menyambut bulan suci Ramadan, karena mereka memiliki suatu seperti keyakinan, karena jika mereka menggunakan tradisi ini, maka rasa amarah, rasa keras kepala, dan rasa gejala yang lainnya yang ada di dalam pikiran mereka itu akan menjadi dingin karena mereka berkeramas dengan air jeruk dan wangi-wangian. Nah, yang selanjutnya adalah ada jalur pacu Kuantan Singingi. Ini merupakan tradisi yang berasal dari Riau. Masyarakat memiliki tradisi yang mirip dengan lomba dayung. Jadi di sini mereka adalah lomba dayung dengan berlayar. Nah, di sini namanya Kuantan Singingi. Jadi mereka mereka mendayung dengan menggunakan perahu tradisional. Ini digelar di sungai-sungai yang ada di Riau. Tradisi ini yang hanya digelar setahun sekali akan ditutup
dengan Balimau Kasai atau bersuci menjelang matahari terbenam. Nah, ini namanya jalur pacu Kuantan Sing ini. Yang selanjutnya adalah ada tahlil jamak atau kenduri ruah. Nah, tahlil jamak atau kenduri ruah. Ini merupakan sebuah tradisi. Memang mungkin tradisi yang ada kata-katanya kenduri ruah itu mirip dengan tradisi yang ada di Jawa ya. Pasti kalian pernah dengar tidak? Pasti pernah kan ya? Nah, cuma di sini berbeda. Berbedanya apa? Akan Ibu jelaskan. Jadi ini warga Kepulauan Riau memiliki tradisi yang sangat khas tentang tahlil jamak atau kenduri ruah ini. Karena tradisi ini sama dilakukan mereka dengan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, dilakukan sebelum datangnya bulan puasa, yaitu menggelar tahlil jamak atau kenduri ruah. Tahlil jamak ini merupakan sebuah zikir atau sebuah doa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Jadi mereka ada zikir di sini. Nah, di sini juga mereka selain mereka doa, juga mereka melaksanakan sajian-sajian menunya. Di mana sajian menu ini didapatkan dari para warga yang saling bergotong royong, yang saling membantu, yang saling memberi. Jadi makanan-makanan ini adalah gabungan dari para masyarakat. Nah, perbedaannya yang ada di tradisi Jawa itu mungkin kenduriannya pribadi ya atau individu. Jadi dari di rumah itu sendiri berarti rumah itu yang menyiapkan makanannya. Tapi kalau yang di Riau ini berbeda. Jadi ini saling bersama-sama menyiapkan makanannya. Nah, di sini juga tradisi ini disatukan sejak berdirinya sebuah masjid, yaitu Masjid Penyengat. Bahkan sampai saat ini kenduri ruah ini masih dilakukan secara berjamaah di masjid tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tradisi Barzanji. Tradisi Barzanji. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi dari Melayu yang berlangsung hingga kini. Tradisi ini terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada. Misalnya, penggunaan alat musik modern untuk praktik tradisi Islam masa kini dengan tradisi Islam masa lalu. Di sini contohnya seperti rebanaan. Nah, itu. Selain itu, melalui berjanji ini masyarakat Melayu dapat mengambil pelajaran dari sebuah kehidupan. Tradisi berjanji ini, Ibu tadi udah menerangkan bahwa mereka mengambil tradisi ini, mengambil pelajaran dari sebuah tradisi ini dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dari perayaan pembacaan berjanji ini ada banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil. Misalnya, menambah kecintaan kita terhadap baginda Rasul, dan dari syair-syair tersebut kita dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan kegiatan tradisi ini dapat membuka ruang sosialisasi antar satu dengan lainnya sehingga mempererat hubungan tali silaturahmi. Nah, baik, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1 Syifa dan Rida. Nah, untuk kelompok 1 silahkan kalian diskusikan materi ini ya. Nah, ini silahkan diskusikan. Baik, Ibu kasih waktu untuk kalian mendiskusikannya terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk kelompok 1 coba sudah didiskusikan. Ya, coba Syifa jelaskan apa hasil diskusi kalian tadi. Jadi hasil diskusi kami tentang petang megang, tradisi di Pekanbaru ini memiliki arti yang sesuai dengan namanya. Kata petang di sini berarti petang hari atau sore hari, sesuai dengan waktu dilaksanakan tradisi ini yang memang dilaksanakan pada sore hari.
Sedangkan megang di sini berarti memegang sesuatu yang juga dapat diartikan memulai sesuatu. Hal ini sesuai dengan waktu diadakan tradisi ini, yaitu sebelum Ramadan dan ingin memulai sesuatu yang baik dan suci, yaitu bulan puasa. Mandi Bali Mau Kasai atau Kampar. Bali Mau Kasai adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, Syifa sudah bagus ya di pemaparannya ya tentang petang megang dan Bali Mau Kasai. Nah sekarang coba Rizda, apa hasil diskusi tadi? Coba tolong dipaparkan kembali. Jalur pacu Kuatan Singing. Di Kabupaten Kuatan Singing, Riau, masyarakat memiliki tradisi yang mirip dengan lomba dayung, tradisi jalur pacu. Ini digelar di sungai-sungai di Riau dengan menggunakan perahu tradisional. Seluruh masyarakat ajakan tumpah ruah dari satu menyambut acara tersebut. Tradisi yang hanya digelar setahun sekali ini akan disebut dengan Bali Mau Kasai atau bersuci menjelang matahari terbenam hingga malam. Ya, Rizda sudah paham ya. Nah, selanjutnya untuk Rizka melanjutkan hasil diskusi yang tadi. Coba tolong dipaparkan kembali. Tahlil Jamak Penduri Ruah Kepulauan Riau. Warga Kepulauan Riau memiliki tradisi khas yang menyambut datangnya bulan puasa, yaitu menggelar tahlil jamak atau penduri ruah. Tahlil jamak itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Selain doa juga dilaksanakan penduri dengan sajian menu penduri yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Tradisi tersebut disatukan sejak berdirinya masjid Sungat, bahkan sampai saat ini penduri ruah masih dilaksanakan secara berjamaah di masjid tersebut. Ya baik, pemaparan dari Rizka sudah bagus ya. Jadi Ibu rasa mungkin apa kalian sudah paham di sini? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah paham. Jadi Ibu akan beri pertanyaan untuk kalian. Ada berapa macam tradisi Islam Melayu yang ada di Indonesia? Saya Bu. Iya Rizka. Ada 5 Bu. Iya bagus, benar. Nah soal selanjutnya, tradisi petang magang dilaksanakan di sungai. Ya sudah. Saya Bu. Di Sungai Siak. Ya benar. Baik, soal selanjutnya tadi ada tradisi Bali Mau Kasai. Tradisi ini menggunakan air yang dicampur dengan buah. Saya Bu. Ya. Bapak masih Silakan. dicampur dengan air jeruk. Iya benar, dengan buah jeruk. Ya. Baik, soal selanjutnya ya. Bagi masyarakat Kampar, pengharum rambut atau kasai dapat dipercaya mengusir segala macam rasa. Bu, rasa Ya. dengki. Ya, bagus sekali rasa dengki. Ya, jadi kesimpulan dari hari ini tentang tradisi Islam Melayu adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu, yaitu masyarakat Riau. Nah, dan mereka melakukan sebuah tradisi di mana tradisi ini dilakukan sebelum bulan suci Ramadan atau sebelum menjelang bulan suci Ramadan. Di mana sebuah tradisi ini memiliki makna yang mungkin maknanya berbeda-beda, tetapi tujuannya pun sama-sama untuk memberi semangat kepada masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, sehingga mereka bisa menyucikan hati, membersihkan hati dari rasa dengki, iri, amarah, dan di situ juga bisa menumbuhkan sebuah kerjasama atau saling membantu dalam melakukan sebuah tradisi, di mana tradisi ini sudah mereka lakukan dari zaman dulu. Dan sebuah tradisi ini pun memiliki sebuah manfaatnya pun baik. Ada yang berupa zikir, ada yang bisa untuk mengirim doa, dan saling menunjukkan sebuah keislamannya yang sama-sama memiliki tradisi yang sama-sama dengan tradisi Islam Melayu. Nah, jadi sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik,
kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.